Siang semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. David Khairilsyah, MPSI, Psikologi selaku narasumber kita dalam kegiatan seminar online pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf SDN 147 Pekanbaru beserta mahasiswa PPL yang lagi mengadakan PPL di SDN 147 Pekanbaru yang berasal dari kampus Universitas Al-Kifayah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu rekan hebat mahasiswa Administrasi Pendidikan angkatan 31 yang eh, berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama di forum ini dalam rangka mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Salawat beserta salam kita kirimkan pula kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 147 Pekanbaru menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. David Khairilsyah, MPSI, Psikologi, yang sudah mau berbagi ilmu di sekolah kami melalui forum Zoom meeting ini dengan tema bagaimana mengelola stres negatif menjadi stres positif yang pastinya kita semua eh, tahu ini menjadi suatu permasalahan pada diri kita dan bagaimana cara kita mengelola stres yang ada pada diri ini, baik stres itu yang berasal dari eh, keluarga, dari permasalahan pekerjaan, dari permasalahan kampus, dan juga dari lingkungan masyarakat. Saya berharap kajian ini nanti dapat memberi manfaat besar pada kita semua agar dapat mengelola stres dengan baik, dapat menjalankan tugas tanpa tekanan, tanpa stres, sehingga bisa kita menciptakan pemikiran yang aktif, yang inovatif, dan kreatif, yang bisa berdampak positif pada diri kita maupun pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Samsina dari SD Negeri 147 Pekanbaru. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan, paparan, dan juga saling berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh eh, narasumber luar biasa kita hari ini, Profesor Dr. David Khairilsyah dari Universitas Riau. Kami persilakan kepada Prof. David untuk memperkenalkan diri ya dulu ya Prof, karena dari SD Negeri 147 Pekanbaru belum kenal katanya. Silakan Prof. Oke, terima kasih Bapak Moderator, Pak Abdullah, yang sudah memoderatori kegiatan kita pada pagi ini. Yang terhormat ada Kepala Sekolah SD Negeri 147 ya, Ibu Samsinar. Kemudian yang terhormat mungkin wakil-wakil kepala sekolah yang hadir, kemudian staf guru yang hadir, mungkin juga ada TU yang hadir. Kemudian juga mungkin ada perwakilan OSIS atau siswa yang hadir gitu. Tapi kayaknya OSIS nggak ada kajiannya di SD ya. Kemudian yang terhormat juga para mahasiswa pasca sarjana S2 Universitas Riau, Administrasi Pendidikan ya, yang sudah hadir pada kegiatan online kita pada hari ini.
memperkenalkan diri, saya sudah dikenalkan tadi oleh Pak Abdullah sebagai dosen tetap ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau. Sehari-hari saya di jurusan Ilmu Pendidikan, di prodinya Prodi PG PAUD FK Universitas Riau. Itu aja untuk perkenalan dirinya. Saya kembalikan ke Pak Abdullah, moderator kita. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Boleh dong kasih jempol dulu buat Profnya ya. Mau dikasih emotnya dulu, emoticonnya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Prof, hari ini banyak yang tertanya-tanya, banyak yang penasaran dengan tema yang kita angkat, yaitu bagaimana mengelola stres yang bukan hanya melanda ke kita yang sudah dewasa, tetapi juga itu bisa terjadi kepada anak-anak usia sekolah. Hari ini, Prof, kita ingin mendengar penjelasan lebih lanjut terkait Prof tentang bagaimana mengelola stres dan bagaimana menjadikan stres itu lebih positif. Baik, langsung saja kita sambut penjelasan dari Profesor Dr. David Khairlansyah, Guru Besar Universitas Riau. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan audiens semuanya tentu sudah pernah mendengar istilah ini ya, stres. Ya. Wah, aku lagi stres. Jangan ganggu dulu, saya lagi stres ya. Wah, saya nggak bisa minggu ini, saya lagi stres. Nah, ya, kita mudah mengucapkan stres, 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 stres gitu ya. Nah, sebenarnya stres ini apa sih gitu ya? Nah, sebenarnya stres adalah keadaan ya, keadaan di mana ketika seorang individu itu sedang menghadapi problem atau yang disebut dengan masalah. Masalah atau problem, ya kan? Masalah atau problem itu setiap hari pasti ada. Ini yang dia perlu digarisbawahi ya. Masalah atau problem setiap hari pasti datang, pasti menghampiri, baik masalah rutin, baik masalah tiba-tiba, baik masalah kecil, masalah besar. Nah, itu semuanya akan menyebabkan individu berada dalam keadaan yang disebut dengan stres. Jadi ada keadaan ketidakseimbangan ya pada diri individu secara mental, sehingga dia dalam situasi atau disebut dengan suasana stres. Tadi sudah saya sebutkan, intinya adalah ada problem, ada masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu kalau jenisnya sih macam-macam ya. Tidak tercapainya harapan dengan keinginan. Atau tidak terjadinya yang kita inginkan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi masalah. Nah, kemudian masalah apa lagi? Adanya tuntutan, peran. Misalnya tadi sebagai kepala sekolah, tentu ada tuntutan peran sebagai kepala sekolah. Sebagai guru, ada tuntutan dia sebagai guru, baik tuntutan administrasi, tuntutan mengajar, tuntutan kompetensi profesionalisme, tuntutan kompetensi pedagogik, tuntutan kompetensi kepribadian, tuntutan kompetensi sosial. Nah, karena kita dituntut, jadinya kita berada dalam keadaan stres, gitu ya. Nah, ada juga stres itu tadi saya bilang berdasarkan waktu. Misalnya stres bulanan, apa itu? Tagihan listrik, tagihan telepon pulsa, ya. Ada yang stres tahunan, tagihan pajak kendaraan mobil atau motor, ya. Tagihan PBB rumah, ya. Apalagi tagihan pajak penghasilan ataupun yang sifatnya rutin setiap tahun. Ada juga yang tadi insidental sifatnya. Kita jadi dalam keadaan stres. Misalnya ada kejadian di sekolah kita, anak didik kita berkelahi. Atau tadi di sekolah kita bertengkar dengan teman kita. Itu kan tidak setiap hari ya.
dan tidak rutin gitu ya. Kok tadi pas mungkin lagi sama-sama panas, lagi sama-sama capek, atau tadi kurang fit, yang satu mungkin kurang moodnya lagi nggak bagus karena ada problem di rumah, diajak bercanda atau disindir di sekolah langsung marah berapi-api gitu ya. Nah ini kan sebenarnya tidak rutin ya, tapi suatu kejadian yang tiba-tiba. Ada juga kejadian yang besar, misalnya musibah alam ya, banjir yang datang tiba-tiba, gempa bumi yang datang tiba-tiba, kemudian wabah sebagainya, itu juga merupakan sumber-sumber stres ya. Sumber-sumber stres ada yang tadi sudah bisa diprediksi, yang bulanan, mingguan, ya. Ada juga yang tidak diprediksi, kayak bencana alam dan sebagainya. Nah, ini semua akan menghampiri kehidupan kita dan dinamika kehidupan kita. Baik kita di rumah, bertetangga, di tempat kerja, di sekolah, bermasyarakat, atau berorganisasi, atau apapun kita, pasti ada problem-problem yang mungkin akan muncul. Jadi intinya kita tidak bisa menghindari Bapak Ibu. Problem itu akan selalu muncul dalam kehidupan manusia. Selagi masih hidup, tanda kutip ya, cobaan akan selalu muncul. Tidak ada itu ya, hidup enak-enak terus. Ya, malah kalau kita lihat nabi-nabi kita tuh dicoba semua gitu ya. Nabi yang enak-enak mungkin cuma Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman ya, kalau nggak salah ya. Sementara nabi-nabi lainnya dicoba semua. Dicoba dengan keluarganya, dicoba dengan sakit di badannya, dicoba dengan eh, sudah berdakwah 80 tahun umatnya cuma satu orang gitu ya. Bayangin ya. Ada yang dibilang orang gila dan sebagainya ya. Nabi aja dicoba apalagi kita gitu ya. Nah, cobaan ini akan menghampiri kita. Nah, ini yang dinamakan dengan stres tadi. Akan tetapi, stres ini setelah dipelajari, itu kan kalau memang dia selalu datang, ya berarti kita harus bisa memanage. Ya, memanage, mengatur atau mengendalikan stres ini, sehingga stres ini tidak menjadi menyerang diri kita secara fisik, menyerang diri kita secara mental, menyerang diri kita sampai kita apa namanya bisa mau bunuh diri gitu ya. Kenapa dalam keadaan stres? Ada stres yang datang sedikit 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 lama-lama jadi bukit ya. Ada stres yang tiba-tiba datang itu besar Bapak dan Ibu. Misalnya tiba-tiba bangun pagi hari, pasangan hidup di sebelah kita nggak bangun-bangun lagi, istri kita atau suami kita. Padahal nggak ada sakit, nggak ada ngomong apa-apa semalam, nggak ada firasat, tiba-tiba meninggal. Ini tentunya akan beda level stresnya dengan orang yang istrinya memang sudah sakit-sakitan. Sudah 5 tahun dia Pak sakit-sakitan, dia meninggal semalam. Oh ya kami udah pasrah Pak, ya kan. Ataupun eh, ya sudah lama dia cuci darah Pak, sudah hampir 3 tahun. Kami keluarga udah pasrah. Nah, itu akan beda. Stresnya lebih ringan. Nah jadi stres itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Stres tingkat ringan, stres tingkat sedang, dan stres tingkat berat. Bisa saya tadi satu kali datang, tapi berat. Ya tadi, tiba-tiba meninggal pasangan hidup. Tiba-tiba kecelakaan, keluarganya meninggal semua, keluarganya dalam mobil kecelakaan. Dia karena tidak ikut dalam mobil itu, dia selamat. Dia sendiri yang selamat. Suaminya meninggal, anak-anaknya di dalam mobil meninggal semua. Ini tentu kejadian yang berat. Ya, berat ini pasti dirasakan, dan ini bisa membuat kita tidak langsung tidak jadi stres ringan dulu. Kita langsung menuju ke stres berat. Wah, nah ini. Nah ini hati-hati ya, kalau stres seperti ini yang kita hadapi tentu lain gitu ya. Nah tapi ada juga tadi stres yang sudah bisa diprediksikan, tagihan listrik,
tagihan air, tagihan pulsa, arisan, bayar iuran apalagi itu setiap bulan ya, itu udah bisa kita prediksikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dapat tuh penyebab stres bisa karena harapan dan kenyataan tidak sesuai. Keinginan dengan yang terjadi tidak sesuai. Atau karena peran kita sebagai sesuatu, guru, atau kepala sekolah, atau sebagai ayah, sebagai ibu, itu ada menuntut kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan peran sosial di masyarakat, kita pun terbebani. Ketika seorang ayah di PHK, dia nganggur di rumah, istrinya bilang, Pak, tidak ada lagi yang bisa dimasak, Pak, di dapur. Bagaimana karena peran seorang ayah membuat seorang ayah itu akan stresnya itu akan berat gitu ya. Kenapa? Dia kepala keluarga. Ketika ada panggilan di sekolah gurunya, kenapa? Anak ibu mencuri di kelas, Bu. Mencuri apa? Mencuri teman kawannya, Bu. Setelah kami selidiki, kami tanya-tanya, kami lihat CCTV, ternyata sering, Bu. Bukan baru sekali, Bu. Kaget kita. Di rumah dikasih uang jajan. Di rumah apa yang dia mau kita belikan. Kita tanya apa yang dia butuhkan. Tapi kok ternyata dia curi uang temannya di kelas, itu tidak masuk dalam pikiran kita. Bisa buat kita jadi stres gitu ya, atas perilaku anak kita, pasangan hidup kita, ataupun tetangga kita di rumah bikin stres. Tetangga suka bakar-bakar sampah, asapnya ke rumah, stres. Tetangga suka karaoke malam-malam, jam 10-an, sampai jam 1, nyanyi-nyanyi. Lagunya entah apa-apa, kita nggak bisa ikut juga nyanyi gitu ya. Suaranya kemana-mana, nggak kayak Krisdayanti. Ya. Kita buat stres, ya kan? Nah, jadi siapapun bisa menjadi sumber stres. Apapun bisa menjadi sumber stres dalam kehidupan kita. Nah, ini pengantar yang perlu Bapak Ibu perhatikan betul, bahwa intinya tidak ada sih di dunia ini yang bebas stres ya. Nah, sekarang kita lebih ke arah solusinya. Bagaimana stres ini kita bisa kelola? Kalau tadi jenisnya sudah ya, stres ringan, stres sedang, dan stres berat ya. Kita usahakan jangan di atasnya berat lagi ya. Nanti masuk ke rumah sakit jiwa di sebelah UNRI ya. Nah, itu bahaya itu kalau udah masuk nanti susah keluar ya. Kalau enggak nanti akan jadi member ya. Dapat kartu anggota itu datang terus ya. Karena kebiasaan gitu. Kalau sudah masuk sekali nanti masuk lagi. Dikasih obat penenang, nanti sebulan atau seminggu, 2 minggu, ngamuk-ngamuk lagi. Nanti sudah dikasih obat penenang, sampai rumah ngelamun lagi. Ya, sampai di rumah nanti ngomong-ngomong sendiri lagi ya. Kenapa? Efek dari stresnya sudah melewati stres berat ya. Oleh karena itu, stres ini harus di-manage. Kalau ringan, usahakan dia tetap di ringan. Kalau dia sedang, usahakan turunkan dia jadi ringan. Kalau dia mau ke arah berat, kita usahakan dia turun ke sedang, turun lagi ke ringan. Perlu waktu dan strategi tentunya untuk memanage stres ini ya. Nah, ada beberapa solusi tentang stres ini ya. Nah, kalau Nakajima Takeshi, ini kalau dari namanya aja ini orang Bengkalis ini berarti ya. Ini mengklasifikasikan stres jadi 2 macam ya, stres negatif dan stres positif. Nah, stres negatif dan stres positif. Oke, next. Stres negatif, stres yang mengakibatkan hidup tidak bergairah, makin lesu. Jadi stresnya memberikan dampak kepada diri kita, baik mental maupun fisik, menjadi seperti ini. Hidup tidak bergairah dan makin lesu. Nah, tapi bisa juga stres positif. Stres tapi diarahkan ke hal positif. Mendorong pelakunya untuk lebih proaktif, memacu dia lebih berpikir. Bagaimana stres yang dihadapi tersebut bisa menjadi peluang, gitu ya, bisa menjadi untuk pengembangan diri dia, penguatan diri dia. Intinya dia termotivasi untuk maju, minimal dia menerima
kenyataan bahwa ini sedang dicoba oleh Tuhan, ya. Tapi tidak dia larut dalam keadaan sedih yang berkepanjangan atau larut dalam keadaan yang semakin menjadi uh, buruk keadaan dirinya. Nah, stres negatif masih mungkin jadi stres positif. Nah, kemudian tujuan agar kegagalan yang sama tidak terulang, menjadi pelajaran, menjadi mengkoreksi diri demi melangkah hari besok. Dengan pikiran positif justru akan memacu manusia untuk menjadi lebih baik. Dia berpikir, dia ngatur strategi, dia bisa berkolaborasi, dia bisa mencari informasi baru untuk mendapatkan solusi, bisa dari internet, bisa dari baca-baca literasi yang lain, bisa dari ngobrol dengan teman, mendapatkan arahan dari teman yang pernah mendapatkan stres yang sama, atau yang sejenis, atau yang mirip. Nah, dia lebih berfokus pada solusi. Ketika kemarin COVID-19 selama 2 tahun berkepanjangan, semua orang di rumah dan semua, oh perekonomian mati, dunia shutdown, dunia berhenti, bisnis berhenti, pendidikan berhenti semua. Wah, kiamat dunia. Ternyata bagi ada sebagian orang, itu adalah bisnis yang menguntungkan. Bisnis masker menguntungkan, bisnis cuci tangan pakai antiseptik menguntungkan, ya apalagi bisnis vaksin menguntungkan, bisnis apalagi, bisnis rumahan jadi menguntungkan, bisnis online jadi menguntungkan, belajar jadi bisa secara online, daring dan hibrid, ya, membuka peluang-peluang baru. Ternyata oh masih bisa tetap belajar, oh masih bisa tetap berbisnis, oh masih bisa tetap sehat walaupun kita tidak berjumpa dengan orang lain, oh masih bisa melaksanakan hobi walaupun kita di rumah kita. Kita berpikir bagaimana caranya stres negatif ini menjadi stres yang positif. Ya, kenapa harus dikelola stres ini? Nah, intinya stres, artinya tidak semua stres itu wajib kita hindari. Ada stres yang tidak bisa kita hindari ya, misalnya musibah, kecelakaan, musibah alam dan sebagainya. Ya udahlah, pasrah kita gitu ya. Nah, tapi ada stres yang bisa kita hindari. Misalnya tadi tagihan tahunan untuk PBB, rumah dan mobil. Kita hindari stresnya dengan kita menabung setiap bulan sedikit-sedikit, sehingga ketika di hari bulan tahun depan untuk pembayaran PBB dan eh, mobil atau motor, uangnya sudah ada. Ya, jadi kita tidak stres berat jadinya ketika sampai di masanya, aduh dari mana nih uang untuk bayar PBB rumah? Dari mana untuk bayar eh, uang mobil, BPKB mobil, uang BPKB motor? Ini. Nah, jadi intinya tidak ada stres yang bisa dihindari, ada stres yang tidak bisa dihindari. Ada stres yang juga hanya waktu yang bisa mengobati, ya gitu ya. Hanya waktu yang bisa mengobati, kita tak berdaya gitu ya. Sebagai manusia jalanin aja. Nah, nanti lewat waktu akhirnya lukanya tertutup sendiri. Sedihnya hilang sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita manajemen stres? Ada beberapa strategi. Next. Nah, yang pertama perhatikan lingkungan sekitar. Lihatlah, mungkin ada sesuatu yang benar-benar dapat kamu ubah, kendalikan dalam situasi tersebut. Kita cari celah. Nah, ketika kemarin kita menghadapi COVID-19, bingung kita ya, nggak bisa pergi kerja, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Akhirnya kita ingat kita bisa masak satu jenis saja. Misalnya kita bisa masak rendang saja. Nah, kita coba jual rendang. Kita nggak bisa masak bebek packing ya. Kita nggak bisa masak tom yum. Kita hanya bisa masak rendang aja. Karena dulu pernah diajarin oleh almarhum ibu saya dulu, misalnya gitu ya. Ya ini yang mungkin nggak pernah selama ini kepikiran saya guru kok jadi jualan rendang ya online. Ya tapi ternyata saya cari-cari, oh ternyata rendang kita enak. Rendang kita diminati oleh tetangga kita, grup-grup WA kita, grup profesi kita, dan sebagainya. Selamatlah selama COVID ada uang untuk kita memperpanjang hidup,
dan lebihan rendangnya bisa untuk makan anak dan suami gitu ya. Nah, itu hal yang kita bisa cari apa sih yang masih bisa kita buat di tengah-tengah stres yang melanda kita. Kita cari mungkin ada. Atau papa, papa bisa apa, Pak? Anak-anak bisa apa? Ternyata ada anak-anak ya waktu itu ya, bapaknya karena di PHK, COVID, mamanya ibu rumah tangga, anaknya lebih banyak di rumah, sekolahnya online. Anaknya itu menggambar-menggambar aja Bapak Ibu. Menggambar melukis. Mamanya mikir kan, coba-coba difoto, di online kan. Ternyata dibeli sama orang luar negeri. Dibeli dengan orang Jepang. Bayarannya bukan rupiah, tapi pakai uang Jepang yen gitu ya. Ketika ini berapa? 9 juta gambarnya anaknya. Padahal cuma pakai krayon ya anaknya. Karena bagus gambar, ternyata anaknya berbakat gambar. Ya anaknya terus gambar. Dibeli sama orang lain lagi, negara lain lagi. Income buat keluarganya. Padahal papanya sudah kena PHK, mamanya ibu rumah tangga. Tapi karena tiba-tiba anaknya, berbakat kamu nak gambar, ternyata ya dijual orang suka. Nah, rezeki muncul dari arah yang kita tidak duga-duga ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jauhkan diri dari situasi yang menekan. Beri kesempatan dirimu untuk istirahat, biarpun hanya untuk beberapa saat setiap hari. Ataupun ketika kita lagi ada problem masalah, jangan terus mikir, akhirnya stuck. Kalau kita udah stuck itu berpikirnya melemahkan fisik dan mental kita. Oleh karena itu, beri kesempatan dirimu. Coba keluar dari ruangan itu, coba hirup udara segar di luar. Kalau punya waktu silakan jalan-jalan, silakan melaksanakan hobimu. Ya, untuk apa? Merilekskan otak yang jenuh, saraf yang tegang-tegang, otot yang tegang-tegang karena berpikir terus gitu ya. Nanti apa? Bisa-bisa kita dapat serangan stroke ya, dapat serangan jantung ya, ataupun hal-hal fisik lainnya. Nah, jadi ini jangan dipaksa terus. Keluar, jalan. Keluar, lihat yang indah-indah. Keluar, laksanakan hobinya. Keluar, main dengan kawan sebentar. Nah, itu untuk tadi apa? Jangan-jangan setelah kita tadi relax, kita kadang menemukan solusi yang belum pernah kita pikirkan. Terkadang kita bisa menemukan eh, jalan keluar yang kita ngobrol dengan orang. Pada orangnya bukan dari grup kita, dari orang biasa-biasa gitu. Tapi kita mendapat pelajaran, oh kayak gitu ya. Oh solusinya seperti ini selama ini. Nah, jadi kita keluar dulu untuk jadi ada namanya out of the box ya. Jadi kalau orang ada problem, ada masalah, dia itu serasa dalam kota. Dalam kota itu pasti apa? Gelap ya. Gelap, bingung mau ngapain, mau jalan keluarnya nggak ada gitu ya. Nah, menurut ahli, coba keluar dari boxnya. Jadi kita melihat boxnya, jangan kita di dalam boxnya. Kalau kita di dalam kotaknya, kita nggak bisa lihat solusi. Kita nggak bisa lihat cahaya. Kita nggak bisa lihat jalan keluar ya. Tapi kalau kita lihat dari luar boxnya, kotaknya, oh seperti ini nih. Mungkin ada solusi yang bisa terfikirkan, yang sebelumnya belum terfikirkan. Itu ya. Jangan mempermasalahkan yang sepele. Cobalah untuk memprioritaskan berapa hal-hal yang penting dan biarkan yang lainnya mengikuti. Sepele, misalnya adiknya gangguin kakaknya, kakaknya marah. Wah, kita marah besar kepada kakaknya. Atau kita marah besar kepada adik dan kakaknya. Ini sebenarnya bisa jadi masalah sepele. Kenapa? Namanya anak-anak, nanti bekal-bekal habis itu dia ketawa-ketawa. Bekal-bekal nanti dia main lari-lari sama-sama. Bekal-bekal nanti dia ngomongin kita, bapak, ibu, mama gitu ya, bapak gitu ya, lucu ya. Kita sudah heboh ya. Itu kita hal sepele. Jangan kita berat nanti masuk ke pikiran kita.
Ini anak-anak nggak bisa diatur. Ini anak-anak semua, saya jadi gagal mendidik anak-anak. Ini, Pak, gimana nih Pak? Papa sebagai kepala rumah tangga. Papanya marah lagi. Ya ibu, mama lah, mama sebagai ibu rumah tangga. Papa cari uang. Ah, ribut, bertengkar. Pergi kantor, masuk kantor. Temennya tadi, bercanda-bercanda, sensitif, marah lagi dia juga. Kamu nggak tahu yang saya alami ya. Saya di rumah udah stres, kamu lagi. Bercanda-bercanda nggak pada tempatnya. Ini. Ah, pala tadi apa? Diawali dengan masalah sepele. Nah, jadi hal-hal sepele. Suami saya itu suka naro handuk di kasur, nggak mau dia apa lagi. Kita udah marah-marah. Besok ditaruhnya lagi. Diingatin lagi. 2 hari ingat suaminya. Habis itu lupa lagi. Taruh lagi handuk lagi di kasur. Ya sudahlah, Ibu. Jangan marah-marah terus hal yang sama. Nanti bapaknya taruh handuk di kasur rumah orang nanti. Susah ya. Ya biarin aja. Ambil handuknya ibu yang jemur. Nah, gitu aja. Karena nggak bisa berubah, ya udah biarin aja. Kita aja yang berubah. Atau juga itu suami kita. Dan kita membersihkan itu nanti mudah-mudahan dapat pahala gitu ya. Nah, seperti itu. Secara selektif ubahlah caramu bereaksi. Jangan terlalu banyak sekaligus. Fokus pada satu masalah dan kendalikan reaksimu terhadap hal ini. Jadi selektif pilih ya. Masalah banyak, mana dulu yang prioritas. Masalah banyak, mana dulu yang paling penting. Kita urutkan. Masalah ada hari ini, 3. Yang mana yang waktunya kita bisa atur. Yang mana yang uangnya bisa kita atur dulu. Yang mana yang besok. Gitu ya. Yang mana yang urgent. Ini menyangkut nyawa. Nah, itu yang kita dahulukan. Nah, jadi selektif, pilih. Ya, kalau hari ini nggak selesai semua, besok yang lanjutannya. Gitu ya. Next. Hindari reaksi yang berlebihan. Nah ini, perhatiin ya. Mengapa harus membenci? Jika sedikit tidak suka saja sudah cukup. Nah, kita kadang sama kawan kerja, rekan kerja, tetangga atau apa, salah sedikit tetangga kita, rekan kerja kita, pimpinan kita jadi benci. Benci saya sama dia. Nggak mau lagi saya lihat muka dia. Nggak mau ajak dia ngomong lagi gitu ya. Padahal dengan sedikit saja tidak suka itu udah cukup. Nggak perlu sampai tadi berikrar. Nggak mau lagi saya ngomong sama dia sampai kapanpun. Nggak mau saya lihat mukanya sampai kiamat. Waduh, bahaya ini ya. Jadi hanya sedikit saja. Jangan reaksinya terlalu berlebihan. Mengapa harus bingung jika cukup hanya dengan merasa gugup? Mengapa harus ngamuk-ngamuk? Jika marah saja sudah cukup. Marah aja udah cukup, udah. Jangan ngamuk-ngamuk, apalagi banting-banting barang, banting meja, lempar orang pakai barang, itu ya lebih parah lagi. Ngapa harus depresi? Ketika cukup dengan sedih saja. Kehilangan seseorang, kehilangan binatang kesayangan, kehilangan momen, kehilangan jabatan, kehilangan. Sedih aja udah cukup. Tidak usah sampai depresi. Nah, tadi stres ringan, naik ke stres berat, stres sedang, naik ke stres berat, nanti dia bisa depresi. Kesedihan yang sangat-sangat sedih. Sehingga tidak mau keluar rumah, tidak mau ketemu orang, tidak mau beraktivitas, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau media sosial, menutup diri. Nah ini susah. Bisa jadi rumah sakit jiwa RSJ ya. Kemudian tidur secukupnya. Kurang istirahat hanya akan memperburuk stres. Nah, jadi jangan ketika lagi kerja, lagi mikir, nggak mau tidur. Nggak bisa tidur, Pak, matanya. Coba untuk minimal pejamkan mata. Nah, paksa pejamkan mata. Paksa berbaring. Paksa untuk rileks tubuh. Itu untuk kita nge-charge. Kalau HP di-charge dulu sedikit. Ya, charge-nya nggak sampai penuh. Karena waktunya kurang. Nggak apa-apa, yang penting masih ada baterainya nambah sedikit. Nah, jadi tidur yang semakin tidak tidur, semakin memperburuk keadaan fisik dan mental kita. Cobalah untuk tidur, paksalah untuk rileks, paksa walaupun hanya 5 menit, 10 menit, atau setengah jam sudah cukup.
Selanjutnya stres itu jangan dialihkan ke penyalahgunaan obat-obatan. Alkohol dan obat-obatan itu tidak bukan solusi stres. Dia hanya memindahkan stres sementara saja. Ya, dengan minum senang, bahagia, bisa berfantasi, ya bisa ringan pikiran kita dan sebagainya, ataupun obat-obatan yang sudah kita bicarakan minggu lalu ya, itu tidak memecahkan masalah. Dia akan menambah masalah. Problem yang kita hadapi tidak tuntas dengan minuman dan obat-obatan. Problem yang kita hadapi akan tuntas dengan cara apa? Kita berpikir, kita bertindak, dan kita mulai berbuat untuk menyelesaikannya. Sebuah langkah kecil yang dibuat secara nyata, itu dampaknya bisa sangat besar terhadap penyelesaian stres yang kita hadapi. Next. Belajar cara terbaik untuk relaksasi. Nah, ini beberapa teknik relaksasi. Yang pertama, pernafasan. Atur nafas walaupun kita matanya terbuka. Nah, bernafas. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nikmati udaranya ya. Yang kedua, bisa tadi tarik nafas tapi sambil duduk atau sambil baring, matanya tertutup. Nah, silakan atur nafas dengan teknik relaksasi itu. Atau mau relaksasi dengan musik, sambil duduk, sambil tiduran, mejam matanya, dengarkan musik kesukaan kita atau musik-musik yang bergenre tidak kencang-kencang tapi slow ya. Sehingga dia bisa masuk dalam alam pikiran, menenangkan alam pikiran, hormon-hormon dan peredaran darah pada diri kita. Ingat, ada juga relaksasi melihat lukisan, mendengar lagu, ataupun yang spiritual ya, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun membaca kitab, ya silakan. Itu bentuk-bentuk untuk menghilangkan stres. Ya, tapi ingat, tidak menyelesaikan stres. Karena stres harus ditindaki secara nyata, harus diselesaikan secara nyata. Yang berikutnya tentukan tujuan yang realistis bagi dirimu sendiri. Ya, sekarang guru, ah nanti pengen jadi pilot waduh terlalu jauh ya. Sekarang guru, pengen jadi dokter susah bu, harus kuliah dulu. Kuliah satu, kuliah koasnya, 2 tahun, nanti intensif setahun ke masyarakat lah, udah 8 tahun tuh ya. Udahlah Bu, jadi guru aja, tapi coba yang lebih naik lagi levelnya. Guru berprestasi, guru apa. Banyak tuh program-program pemerintah yang bisa di ini kan. Ataupun Ibu mau jadi guru plus wirausahawan, boleh juga. Guru plus YouTuber, boleh juga. Guru plus apalagi sosialita, boleh juga ya. Namanya rezeki dicari di mana-mana, silakan ya. Nah, tapi jangan realistis gitu ya. Jangan yang tidak realistis. Nah, sekarang eh, masih honorer. 2 tahun lagi pengen jadi kepala dinas pendidikan, ya nggak mungkin Pak, Bu ya. Nah, harus realistis. Ada jenjangnya. Nah, honor, nanti jadi kontrak, jadi P3K, jadi PNS, jadi guru, jadi kepala sekolah, mungkin nanti bisa jadi kepala dinas ya. Ada jenjangnya. Oke, next. Jangan ngeluh. Ngeluh, 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 itu mematikan pikiran. Ngeluh, 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 mematikan rasionalitas, logika kita, mematikan solusi kita. Kita mengeluh, ngeluh, ngeluh sama orang, orang hanya diam. Bahkan kalau kita mengeluh, ngeluh, ngeluh, orang akan tertawa di belakang kita. Oh, ternyata dia gitu orangnya. Oh, ternyata suaminya gitu. Oh, ternyata anaknya gitu. Rasain. Ya, jangan hati-hati Bapak Ibu, jangan asal-asal ngeluh ya. Ya, ngeluhnya ke orang-orang terdekat atau ke profesional. Terakhir ngeluhnya sama Allah ya. Nah, mudah-mudahan solusinya yang memang kita tidak bisa dan tidak punya daya lagi, nanti Allah tunjukkan melalui kuasanya. Ingat, mengeluh nggak ada duitnya ya. Kata siapa? Kata Marcel dan almarhumah Po Alpa ya.
Ubahlah cara pandangmu. Nah, belajar untuk mengenali stres, tingkatkan reaksi tubuhmu dan buat pengaturan diri terhadap stres. Ubah cara pandangmu terhadap lingkungan, terhadap diri, terhadap stres kita. Ingat, kalau mau pergi beli makan, di depan ada anjing. Ah, nggak usah lah, di rumah aja lah walaupun kelaparan. Ah, tapi gimana nih caranya supaya lewat dengan anjing nih ya? Kita nunggu anjingnya pergi, baru kita keluar. Atau, nah, kita muter lewat belakang rumah ke warung tempat makan, biar tidak jumpa anjing. Memang agak lebih muter, agak lebih butuh effort, agak lebih butuh waktu, agak lebih butuh usaha, akan tetapi kita dapat yang kita inginkan, yaitu makan di warung karena kita sedang lapar-laparnya gitu ya. Jadi mengubah, jangan kita kaku, harus lewat, digigit nanti, biar aja, nggak apa-apa, sudah resiko. Nggak gitu ya hidup ini ya. Hidup ini harus smart ya. Smartnya pakai smart, pinter-pinter ya. Jadi hidup ini nggak cukup dengan pinter, tapi harus pinter-pinter menghadapi kehidupan ini. Ya, orang pinter belum tentu kaya, tapi yang pinter-pinter bisa kaya. Orang pinter belum tentu terkenal, tapi yang pinter-pinter bisa terkenal. Orang pinter belum tentu dapat jabatan, tapi yang pinter-pinter bisa dapat jabatan gitu ya. Oke, next adalah lakukanlah sesuatu. Yang saya bilang tadi, jangan terbelenggu dengan mengeluh, jangan terbelenggu dengan itulah saya pasrah apa yang terjadi. Ah, inilah takdir saya. Ya, saya nikmatin aja apa yang ada. Oh, saya mengalir aja bagaikan air. Jangan ya. Do something. Langkah pertama itu yang berat. Ya, melakukan sesuatu awal itu yang berat. Pasti banyak orang bilang, oh nanti pasti gagal. Nggak usah lah, itu butuh biaya. Nggak usah lah, itu nanti ngadapin orang-orang besar tuh. Udah, kamu cenderung gagalnya besar itu. Kamu kan suka sial. Nah, itu membuat stigma di otak kita, paradigma berpikir kita, kita akhirnya nggak mau buat sesuatu. Tapi yakinlah dengan langkah pertama, gerakan pertama, eh, apa namanya, move yang pertama ini pasti akan mendapatkan efek yang berbeda. Dunia ini akan berubah getarannya. Dunia ini akan berubah iramanya. Nasib kita akan berubah di Lauhul Mahfuz ketika kita bergerak. Ya, ketika kita bergerak, kita akan mengubah dunia ini, mengubah energi yang ada di dunia ini, mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita karena gerakan kita tadi itu. Jadi jangan ragu untuk melangkah walaupun kita sedang terpuruk, sedang terfitnah, sedang lagi gagal, sedang ya banyaklah coba-coba dan sebagainya. Jangan lupa netizen maha pemaaf kok ya. Netizen mudah melupakan kok ya. Gampang nanti pencitraan lagi gitu ya. Intinya apa? Move on terus. Hidup harus berjalan. Show must go on ya. Jangan kita jadi depresi, jangan kita sakit jiwa, dunia tetap berputar. Kita masuk rumah sakit jiwa, dunia tetap berjalan. Jangan, kita tetap harus hidup dalam keadaan sehat mental dan fisik kita. Next. Nah, manfaatkan stres. Ya, coba manfaatkan stres tadi, karena stres ini sebenarnya adalah kondisi yang itu energi kita itu terserap untuk menyelesaikannya ya. Kita coba akan ada sisi yang bisa dimanfaatkan dari kejadian stres ini gitu ya. Apapun itu. Misalnya ada orang yang kecelakaan. Wah, alhamdulillah ya masih hidup ya. Ah, padahal sudah kecelakaan masih alhamdulillah. Kecelakaan luar. Alhamdulillah yang kena cuma bodi depannya aja mobilnya ya, tapi yang orangnya selamat semua, bagian belakangnya cuma sedikit perbaikan. Selalu ada sisi alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan yang problematik ya, dalam cobaan, masalah dan sebagainya, selalu ada alhamdulillah. Walaupun kita bilang ya itu bersyukur masih gitu ya. Ya, cobalah untuk jadi seseorang yang positif, positive thinking ya. Jadi itu sengaja di otak kita kita positive thinking. Kenapa teman kita tadi marah-marah? Oh, mungkin di rumahnya ada problem dengan suaminya. Oh, mungkin ada problem dengan anaknya. Oh, mungkin dia lagi haid, jadi sensitif.
kita naik motor mau ke sekolah, kita naik motor mau ke sekolah, ada yang nyalip kita, positive thinking. Mungkin dia sudah terlambat masuk kantor. Mungkin dia mau ngantar istrinya ke rumah sakit. Mungkin dia ada urgensi yang tidak bisa dia sebutkan, dia langsung motong-motong kita. Nah, ini selalu ada berpikir yang sengaja kita buat di program otak kita itu positive thinking. Karena kita nggak tahu orang tadi ngebut ternyata dia apa? Mau melahirkan istrinya sudah bukaan berapa? 12, 13 gitu ya. Kebanyakan ya, saya kurang tahu deh bukaannya berapa ya. Sudah harus lahir dia. Ternyata dia dari luar kota, ditolak oleh rumah sakit di desa, bu bidannya lagi cuti dan sebagainya. Dia ngebut sampai ke kota Pekanbaru. Kita marah, kita maki dia, kita hujat dia, kita kutuk dia. Nah, di jalanan kita kutuk dia. Ternyata pas sudah tahu yang sebenarnya, oh istrinya sudah teriak-teriak di dalam mobilnya mau melahirkan anaknya gitu ya. Nah, itu akhirnya kita, oh, kalau kita positif thinking, ya alhamdulillah mas, kita selamat walaupun dia tadi agak nyalip kita gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, cobalah, udah next. Nah, silakan latih-latihan nanti di rumah. Apa yang paling buat stres sih? Bisa tadi saya bilang ya, ada stres harian, ada stres mingguan, ada stres bulanan, ada stres tahunan, ya. Nah, itu coba kita data-data stresnya apa, dan kita coba ngambil tadi beberapa langkah-langkah yang ditawarkan tadi, termasuk berpikir positif, prioritas-prioritas, jangan terlalu pada hal-hal yang kecil yang sepele, kemudian kita relaksasi. Ada beberapa teknik tuh. Nah, coba nanti kita data di rumah nanti masing-masing ya, data sumber-sumber stresnya yang harian, yang mingguan, yang bulanan ataupun tahunan ya. Dan kita kasih strategi apa yang kita bisa buat dan kita coba lakukan dengan konsisten. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tidak stressful ya, tetapi pribadi yang tadi termanage stresnya dengan baik gitu ya. Kalau stres baik kita manage, pikiran kita sehat, mental kita, kepribadian kita sehat, fisik kita pasti sehat. Kenapa? Kebanyakan penyakit dari fisik itu dari pikiran. Kebanyakan penyakit pikiran dari mental, ya. Mental, penyakit mental, pikiran itu dia nanti menjadi penyakit fisik atau yang disebut dengan psikosomatik gitu ya. Kenapa orang sakit jantung? Ya, kenapa orang yang diserangnya lambungnya sakit mah? Ini diserang usus besarnya, ini diserangnya pundaknya kaku, ini diserang frozen frozen bahunya, ini diserang dia dengan ginjalnya, ini diserang dengan pernapasan paru-parunya. Setiap orang diserang oleh stres itu, yang diserang apa? Bagian tubuh yang terlemah pada diri orang tersebut. Kalau yang lemahnya lambung muncul sakit mah, lemahnya pada jantung muncul sakit jantung, lemahnya di kulit muncul sakit kulit, eksim, panu, kadas, kurap, apalagi yang kakak depannya ya. Nah itu semua ya. Jadi kalau kita manage stres dengan baik, nah insya Allah sehat fisik dan sehat mental kita. Nah, nanti ajarin juga suami di rumah, ajarin juga anak-anak di rumah ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti kita sekeluarga daya tahan stresnya, toleransi stresnya itu bisa tebal ya. Kalau toleransi sekarang mungkin tipis, nanti diserang terus masalah, semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis, jebol. Jebol inilah yang disebut dengan masuk rumah sakit jiwa ya. Itu yang dihindari ya. Oke, selalu positif, bahagia selalu, nikmati stresnya, manage stresnya dengan baik. Oke, kembali ke Pak Abdullah, moderator kita. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Bapak Ibu semua boleh kita kasih eh, tepuk ya, tepuk tangan ya buat Prof kita yang luar biasa. Mohon izin untuk stop share ya Prof. Ya, Baik, luar biasa. Nah, itu dia keren. Eh,
Mohon maaf, Prof, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya baca dulu di kolom chat, ya. Saya buka dulu kolom chat. Ini dari Ibu Diana Olensiatani. Menyejukkan sekali presentasi Prof hari ini dan sangat bermanfaat. Ya, itu curahan hati Alhamdulillah. dari yang mendengarkan, yang menyaksikan presentasi Prof hari ini. Saya juga merasa sekali ya, merasa terharu juga dengan apa yang telah disampaikan Prof. Namun, perlu kami ingatkan sebelum ke sesi kedua, hari ini kita tidak punya waktu yang begitu banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya akan terima tiga saling berbagi ataupun tiga boleh pertanyaan, boleh curhat gitu ya kepada Prof. Karena kita hanya tersisa waktu sekitar 25 menit, nanti 10 menit mungkin kita persiapan untuk UAS pertemuan yang ke-16 ya Prof ya. Iya. Ya, baik. Kalau begitu, saya langsung buka ke sesi kedua. Silakan untuk raise hand rekan-rekan bagi yang ingin berbagi praktik baik di sekolah, ingin berbagi pengalaman bagaimana mengelola emosi siswa dalam kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Itu kami sangat menunggu ya apa yang menjadi titik berat kita selama di belajar ya, selama dalam pembelajaran dan di sekolah kita masing-masing. Baik, kami tunggu raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Kalau malu untuk ngomong mungkin boleh menggunakan chat ya, kolom chat ya, karena kolom chat juga bisa kita manfaatkan dan banyak di situ. Kadang-kadang saya terlewatkan. Baik, silakan di resen aja atau di kolom chat silakan Bapak Ibu. Tadi ini sambil menunggu Prof, ini tadi saya menarik sekali itu tertarik itu begini. Apapun yang terjadi seberat apapun masalah kita, the show must go on gitu. Jadi ini memang kadang-kadang istilah yang selalu kita lupakan, bahwa padahal itu sangat menjadi pemicu semangat kita untuk lebih maju. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu. Ya, ada dari SD Negeri 147 Pekanbaru. Baik, Assalamualaikum, Pak kabar? Suaranya? Ya, oke, mungkin lebih dekat ya. Boleh diperkenalkan namanya, Bapak, kemudian langsung ke pertanyaan atau mau curhat atau mau berbagi, silakan. Oke, mungkin bermasalah dengan mikrofonnya, tapi saya baca saja yang di eh, kolom chat ya dari Bapak Ade Doni Asmon. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana pengelolaan terhadap anak yang stres akibat broken home? Oke, ini permasalahan yang sering sekali muncul di sekolah-sekolah kita ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mengelola stres bagi anak kita yang mungkin keluarganya kurang bahagia seperti itu. Baik, terima kasih dari Pak Ade Doni. Saya terima satu pertanyaan lagi sebelum kita bahas bersama ya. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Dari Bu Samsinar. Baik, silakan. Bu Samsinar dari Oh, mau ganti ininya. Baik. Ya, silakan Pak. Izin Pak, sudah dengar suara? Oh iya, Ya. baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, nama saya Yogi, guru SDN 147 Pekanbaru. Izin Prof, bisa didengar suaranya? Bisa. Oke, baik. Pertanyaan saya, Prof, seberapa pentingkah kita bersikap bodoh amat? Karena ada buku yang judulnya itu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, itu pandangan dari psikologi seperti apa untuk melindungi kesehatan mental kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, luar biasa, Prof. Pertanyaannya ada buku yang berjudul Seni Bodoh Amat gitu. Ini gimana pandangan Prof terhadap
buku ini. Baik, kita sebelum ke Prof, saya ingin lemparkan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini ke rekan. Langsung aja Pak. Pak Langsung aja Abdullah Prof langsung ya. aja. Baik ya, Ah, karena waktu ya Prof ya. Silakan Prof. iya. Yang pertama tadi ya, bagaimana untuk anak-anak yang broken home ya. Nah, anak-anak broken home ini beberapa kasus memang banyak ya, terutama di kota-kota besar ya. Kalau di desa-desa itu jarang ada yang broken home ya. Atau di kampung-kampung broken home jarang ya. Di kota-kota besar banyak broken home karena mungkin tuntutan ekonomi ya Pak ya, tuntutan ekonomi, kemudian waktu antara suami dan istri, kemudian ada masalah perselingkuhan dan sebagainya itu menjadi penyebab dari uh, broken home ya yang terjadi di masyarakat. Dampaknya ke anak ya. Kasihan kalau anaknya masih kecil ya, si PAUD, si TK, nah, akan berbeda dampaknya ketika anaknya SMA ataupun dampaknya ketika anaknya sedang kuliah gitu ya. Nah, jadi kita lihat juga dulu dari ketika saat broken home-nya anaknya itu pada usia berapa gitu ya. Nah, mungkin pada anak TK, anak kecil nggak terlalu paham dia apa itu broken home, apa itu perpisahan, perceraian ya. Nah, nanti dia akan ngikut ke siapa saja ya. Biasanya ngikut ke mamanya gitu ya, ke ibunya. Karena secara hukum pun kayaknya lebih sering memenangkan yang ibu kalau masih anaknya kecil-kecil. Tapi ketika anaknya sudah remaja, itu nanti hukum akan memberikan pilihan kepada anak itu mau mengikut bapaknya atau mau mengikut ibunya gitu. Jadi terserah pilihan anaknya, biar anaknya menilai dia lebih enjoy, lebih merasa aman nyaman dengan siapa gitu ya. Nah, tapi ketika di sekolah tentu akan ada dampaknya ya. Bapak Ibu bercerai tentunya akan membuat dalam keluarga itu apa ya, hubungan, hubungan emosi, hubungan sosial, hubungan dalam berbahasa, hubungan dalam keluarga, kekerabatan itu sudah ada kacau-kacau-kacau gitu ya. Nah, ini tentunya membuat anak jadi bingung menghadapi situasi perubahan seperti ini. Apalagi kalau broken home-nya perpisahan tidak dengan baik-baik. Diawali dengan pertengkaran yang berat, diawali dengan perkelahian di dalam rumah, lempar-lemparan piring, lemparan garpu, sendok, ataupun banting-banting barang gitu ya. Itu tentu membekas pada anak-anak yang mengalami broken home gitu ya. Nah, ketika kita di sekolah, nah kita di sini perannya guru BK. Guru BK yang pertama paling berperan, yang kedua adalah guru kelas ya. Kalau dia masih SD, ataupun SMP, SMA guru wali kelas. Ketika tahu ada problem, itu kita dampingi anak tersebut. Kita dampingi intinya satu, memberitahu dia bahwa ini case bukan hanya kamu kok yang mengalami. Jadi mohon diterima, walaupun pahit, walaupun sedih, walaupun berat, walaupun bagai dunia runtuh ya. Kita beri waktu dia untuk menerima dulu. Dan kedua bilang ini tidak terjadi hanya pada kamu saja. Dan yang ketiga nanti tahapan selanjutnya untuk kita memberikan terapi ataupun intervensi penanganan adalah menguatkan dia. Menguatkan dia untuk tetap belajar, tetap sekolah, tetap bergaul dengan teman-teman seperti biasa. Ya, yang ketiga nanti kita tahap selanjutnya adalah menjadikan ini sebagai momentum kebangkitan dia. Kamu buktikan kepada orang-orang, walaupun kamu broken home, kamu bisa lulus dengan nilai baik. Walaupun kamu broken home, kamu bisa nanti kuliah. Kamu broken home, kamu bisa nanti bekerja di tempat yang baik. Kamu broken home, kamu bisa nanti jadi pejabat. Kamu broken home, bisa kamu jadi pengusaha. Kita tantang, kita challenge dia. Kita beri contoh-contoh nyata, itu orang tuh. Ada artis, ini broken home, lihat dia. Dia jadikan ini sebagai stres positif. Dia bangkit. Maka dia jadi ganti papanya, jadi kepala rumah tangga, dia hidupin adik-adiknya, sekolahin adik-adiknya, senangkan mamanya, umrohkan mamanya, hajikan mamanya, bahkan bisa sekeluarga jalan-jalan ke luar negeri liburan. Kenapa? Dia berhasil. Bukan terpuruk, bukan bersedih, bukan depresi, bukan dia ya udahlah terima nasib apapun terjadi ya udahlah, atau dia menarik diri dari dunia ini atau malah dia bunuh diri. Nah, tetapi dia menjadikan dia sebagai challenge atau tantangan. Saya akan buktikan bahwa saya anak broken home, tapi saya akan bisa menjadi lebih baik, menjadi tidak seperti yang orang-orang pikirkan atau orang-orang prediksikan. Saya akan terpuruk, saya akan nggak jadi apa-apa, saya hanya akan menjadi sampah masyarakat atau tinggal tunggu nanti saya
di kriminal gitu dan sebagainya gitu ya. Itu beberapa langkah stepnya ya. Nanti guru BK dan guru kelas silakan membuat stepannya, tapi waktu tadi tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Kadang penerimaan itu perlu waktu lebih lama. Perlu waktu seminggu, 2 minggu untuk kita berkonsultasi, menguatkan. Kadang kita kuatkan teman-teman di kelas. Jangan diejek. Jangan kamu senang eh, dengan kejadian temanmu ini, tapi kamu bangkitkan dia. Kamu semangatkan dia. Kamu gandeng tangannya. Kita sama-sama tetap belajar. Kita sama-sama masih punya masa depan. Kelas kita kondisikan. Teman-teman kita kondisikan. Guru-guru kita kondisikan. Jangan jadi bahan ejekan, jangan bukan jadi bahan lelucon, bukan jadi bahan apa, tapi jadi bahan pelajaran bagi semuanya dan juga jadi bahan kita untuk challenge anak-anak broken home. Bukan berarti dunianya runtuh, masa depannya hancur, tapi tetap anak-anak ini punya masa depan. Show must go on, gitu ya. Kadang nanti dunia berpihak pada dia, ya. Kadang nanti ternyata nasibnya lebih baik daripada orang-orang yang baik-baik saja rumah tangganya. Itu ya untuk jawaban yang pertama. Yang kedua tadi problemnya apa tadi ya? Oh, buku ya, ada buku dibaca, apa tadi? Bodoh amat apa ya? Bodoh amat atau masa bodoh, pokoknya gitulah ya. Intinya apa? Ada hal-hal yang perlu kita neglectif, kita abaikan. Ada hal-hal yang perlu kita tidak masukkan dalam pikiran, tidak masukkan dalam hati baper, tidak masukkan dalam mengganggu aktivitas harian kita. Ada hal-hal yang tidak perlu dan itu memang nanti akan menjadikan kita toksik, racun ya, bagi pikiran kita, bagi kebiasaan kita, bagi profesi kita, bagi keluarga kita, banyak eh, banyak dampaknya gitu ya. Nah, tapi tidak semua harus dimasa bodohkan ya. Karir kita tidak boleh dimasa bodohkan. Keluarga kita tidak boleh dimasa bodohkan. Perihal spiritual tidak boleh masa bodohkan. Perihal masa depan tidak boleh di masa bodohkan. Harus dilakukan, harus didiskusikan, harus dibincangkan, harus difikirkan ya. Karir kita tadi, profesi kita jangan di masa bodohkan. Kerja, ikut SOP, ikut aturan, ikut pimpinan, dengan rekan sekerja, jaga. Nah, yang di masa bodohkan itu adalah rekan-rekan kerja yang toksik, suka ngeluh, suka ngomongin orang, suka datang terlambat, suka tidak patuh, suka nyindir-nyindir, suka fitnah, itu toksik masa bodoh, gitu ya. Kemudian ada lagi tetangga kita, misalnya dia suka memfitnah kita dengan tetangga yang lain, digosipin kita dengan tukang sayur, kita digosipin ini, masa bodoh gitu ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya tadi karir, sifatnya untuk pengasuhan anak, untuk dengan suami istri hubungan, untuk dengan apalagi ya sosial kemasyarakatan dan spiritual keagamaan, tidak bisa kita masa bodohkan. Nah, kita harus tetap itu menjadi prioritas, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar, lakukan semaksimal mungkin. Di kantor silakan rajin, silakan disiplin, silakan berprestasi, tanpa menggosip orang lain, tanpa memfitnah orang lain, tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Nah, kita silakan berprestasi dengan baik ya. Kita masa bodohkan orang-orang tertentu tadi yang toksik. Nah, dan hal-hal toksik lainnya ataupun berita-berita si artis ini wah selingkuh lagi, si artis ini narkoba lagi, artis kesayangan kita ketangkap lagi. Itu kita masa bodohkan ya. Kemudian ada berita-berita lagi, wah pejabat ini, wah eh, pemerintah kita rejim ini rejim, udah masa bodoh kan aja lah ya. Kita bisa pikir bagaimana diri kita untuk lebih berkembang, anak kita untuk bisa lebih pertumbuhannya kita jaga, perkembangannya kita jaga, pendidikannya kita jaga, istri kita jaga, dia tetap sayang dengan kita, tetap cinta dengan kita, mau menjaga anak-anak kita, itu yang kita jaga-jaga. Wah, saudara-saudara kita itu, kamu itu mendidik anak kurang baik, kamu itu mendidik istri kamu kurang baik, abaikan.
Nah, yang penting kita sudah berusaha mendidik anak kita, keluarga kita dengan baik, sesuai dengan norma, sesuai dengan moral, sesuai dengan agama. Kalau orang lain menilai negatif-negatif, abaikan. Nah, masa bodoh. Ya, kita lanjut. Keluarga kita, kita yang punya hak prerogatif, kita yang punya otoritas. Nah, kita mau bentuk keluarga kita modelnya kayak apa, itu hak kita, urusan kita. Orang-orang lain mau merusak, mau nimbrung-nimbrung, mau mengacau-ngacau dengan sedikit kalimat, dengan sedikit sindiran, dengan sedikit ketikan-ketikan tulisan di media sosial, masa bodoh gitu ya. Nah, jadi dipilih ya, masa bodohnya tidak semua hal ya. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Baik, untuk pertanyaan terakhir, silakan Bapak Ibu. Oh ya, suaranya Ibu. Ibu Diana atau siapa? Ya, silakan Ibu. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya, Bu Lila ya. Ayo, silakan Bu Lila, mic-nya masih ketutup, Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, Prof, jika tidak ada, Nggak ada? tidak, tidak. Baik, Prof. Jika Oke, tidak ada, Prof, mungkin closing statement-nya, Prof. Kemudian seperti closing biasa, statement. kata-kata hari ini untuk kita apa gitu, Prof? Nah, Silakan, Prof. kata-kata hari ini ya. Nah, yang penting pertama, masalah selalu ada pada diri kita, menghampiri kita. Ya, pasti ada. Kita diam pun di rumah, masalah tetap ada. Masalah akan menjadi stres. Tergantung pemaknaan kita, apakah ini stres ringan, stres sedang, atau stres berat. Yang penting adalah kita jangan sampai lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu depresi. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu frustrasi, dan nanti bisa gila. Gitu ya. Kita stres maupun dia ringan, sedang, berat, kita manage dengan baik. Jadikan stres yang negatif jadi stres yang positif. Nah, kita jadikan dia stres positif agar apa? Kita bisa mendapatkan solusi. Mungkin bukan dari pikiran kita secara murni. Mungkin ketika kita tadi out of the box, kita dapat solusi. Ketika kita ngobrol dengan orang, kita dapat solusi. Ketika kita lagi merenung sendiri, di toilet, dapat solusi. Ya, mungkin ketika kita lagi beribadah, dapat solusi gitu ya. Nah, itu semua bisa dilakukan untuk agar supaya apa? Menyehatkan fisik dan mental kita. Selalu sehat fisik, selalu sehat mental, agar kita menjadi pribadi yang apa ya, kita itu bernilai gitu ya, bernilai. Jangan sampai kita pribadi fisik sehat, mentalnya sakit, mental sehat, fisik sakit-sakitan. Ya, apalagi dua-duanya, fisiknya sakit, mentalnya sakit. Kasihan, hidup ini tak ada artinya ya ketika salah satu menjadi kurang dalam hidup kita. Nah, selalu tetap sehat fisik, selalu tetap sehat mental. Beberapa langkah tadi sudah ada diberikan. Silakan dilakukan sesuai dengan problemnya masing-masing. Dipilih mana yang cocok dengan kita. Dan yang penting, selalu kita kembali kepada yang menciptakan kita ya, Tuhan ya. Agar selalu dimudahkan segala urusan kita di dunia, agar stresnya minimal. Ya, dengan doa kita mudah-mudahan bisa mengubah yang ada tertulis di Lauhul Mahfuz itu ya, sehingga nggak terlalu beratlah menjalani hidup ini. Tidak seperti yang saya bilang tadi, nabi-nabi berat semua ya. Nah, kita sebagai manusia biasa nggak sekuat nabi-nabi lah ya. Dengan doa-doa kita mudah-mudahan dipermudah. Langkah urusan kita, problem kita nggak seberat mereka. Sehingga kita tetap sehat dan fisik dan mental kita. Terima kasih untuk hari ini atas kehadirannya semua. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 147, guru-guru, kemudian terima kasih pada mahasiswa, dan terima kasih juga kepada moderator kita Pak Abdullah yang sudah eh, apa ya
memoderatori kita di pertemuan keberapa tuh? 12, 13, 14 ya. Hari ini yang ke-15 ya. Untuk UTS untuk UAS-nya nanti saya pikir-pikir dulu ya apakah perlu UAS atau aja pertemuan aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, Demikian pertemuan kita hari ini. Boleh dong, Bapak Ibu, terakhir kita kasih oleh-oleh buat Prof. Doa kita menyertai Prof ya, biar semakin keren. amin, Ya, nanti kalau ketika sekali-sekali kita ajak, kita undang ke sekolah masing-masing ya, Bapak Ibu. amin. Ya Ya, Allah, ini seperti yang dirasakan Bu Diana tadi memang sangat menyejukkan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Sepertinya perkuliahan seperti ini perlu kita terapkan karena kita butuh juga siraman-siraman seperti ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat rekan-rekan guru SD Negeri 147 Pekanbaru, kepala sekolahnya, kemudian seluruh rekan-rekan dari Universitas Riau, dan tentunya buat Prof kami yang luar biasa, Prof Dapik. Berakhir amin. pertemuan kita, insya Allah semoga nanti kita punya kesempatan kembali untuk bertemu dengan event-event berikutnya, dan kami so pastinya selalu akan merindukan kesejukan dari Pordavik ya. Semoga nanti kita Ya, kalau misalnya sekali-sekali diundang ke sekolah boleh ya Prof. silakan. Ya, Iya, insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, apakah online atau kita tatap muka untuk UASnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya izin untuk undur diri dan foto udah, wassalamualaikum. Pak? Oh ya, foto belum ya? Udah Nah, ya, sebetulnya Prof. udah. Tapi Oh, kita oke, oke, buka ya, ya. kamera dulu. Nggak apa-apa. Silakan dibuka kameranya rekan-rekan. Saya ambil satu foto. Ya, bolehlah ya. Silakan dibuka, Pak Suherman. Ya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin saya matikan Zoom-nya. Oke, Bye-bye. ya.